Ya, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu Tanya Herbal, di sini akan saya jelaskan sedikit. Tanya Herbal merupakan forum kesehatan yang memberikan solusi herbal, ya, solusi herbal untuk kesehatan tentunya, berbasis konseling dan pemantauan terapi. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, ya, saya ingin menyapa semua teman-teman yang ada di sini. Kira-kira peserta yang sudah bergabung, ini asalnya dari mana aja sih? Boleh ya dikasih tahu nih di kolom komentar biar aku bacain, biar kita saling mengenal lebih akrab lagi. Dari mana aja kira-kira nih boleh ya dituliskan di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah bergabung, asalnya, oh ada dari Tulung Agung. Wow, Kak siapa nih? Kak Ririn. Ada Kak Ririn dari Tulung Agung. Ada juga dari Bogor, Bandung. Wah, jauh-jauh banget nih, keren banget ya. Ada Kak Indra dari Bandung. Halo Kak Indra, selamat bergabung. Ada yang dari Jambar juga. Wah, keren banget nih. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri ya. Dari pendaftaran saya lihat itu ada yang sampai ke luar negeri loh. Info webinar pada malam hari ini. Luar biasa dan saya ucapkan terima kasih juga buat seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Setelah itu saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman yang bergabung pada malam hari ini ada motivasi tertentu tidak ya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini? Boleh kasih tahu aku di kolom komentar, langsung saja kasih tahu apa sih motivasi teman-teman mengikuti webinar dengan tema penanganan diabetes berbasis herbal secara terukur. Bebas obesitas, bebas diabetes. Ya, boleh kasih tahu aku di kolom komentar, kira-kira apa ya motivasi teman-teman untuk mengikuti webinar pada malam hari ini? Biar saya bacakan juga nih. Kira-kira pengen dapat dari Kak Hijrah Tul, pengen dapat ilmu herbal karena ibu menderita diabetes. Oke, baik. Semoga di kesempatan pada malam hari ini bisa dapat membantu teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu baru mengenai diabetes. Pengen tahu obat herbal untuk diabetes dari Kak Kristiana Erika. Baik. Cari solusi sehat dengan cara sehat. Ada Kak Bayu. Baik. Luar biasa sekali ya motivasi teman-teman untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga ya dengan adanya webinar ini dapat membantu teman-teman semua untuk bisa mendapatkan ilmu baru dan bagaimana cara hidup atau pola hidup sehat untuk para penderita diabetes. Sebelumnya, bisa mengisi form untuk absensi. Absensi formnya ada di grup ya. Bisa di-share di sini. Nanti diisi dulu untuk teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp Tanya Herbal ya. Bisa langsung aja absen dulu. Nanti linknya akan di-share di kolom komentar. Tanya Herbal. Nah, itu. Baik. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman yang belum absen, boleh silahkan absen nih. Sebentar lagi akan di-share untuk linknya. Bisa disiapkan juga untuk pertanyaan ya. Untuk pertanyaan bisa teman-teman tuliskan langsung di kolom komentar, di chatting.
meeting chat, bisa langsung saja dituliskan pertanyaan dan nanti akan dipilih pertanyaannya dan insya Allah akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi. Untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi, nanti akan ada kesempatan terbuka. Untuk narasumber kita, apakah sudah bergabung? Baik, sambil menunggu, kita tadi sapa-sapa dulu ya. Tadi udah sampai mana nih? Ada yang dari Makassar. Wah, ada Kak Hijrah tuh. Halo Kak, salam kenal, selamat bergabung. Apakah materi malam hari ini di-share? Baik, untuk teman-teman yang nanti tidak bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar secara online ini, nanti akan di-share di YouTube Tanya Herbal. Seperti itu. Nah, ada juga motivasi dari Kak Siti Dewi nih, aku bacain ya. Motivasi mengikuti webinar ini ingin mencari solusi penanganan pengobatan diabetes tanpa obat kimia. Luar biasa sekali. Semoga nanti semua motivasinya, keinginannya bisa terwujudkan setelah mengikuti webinar pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Gimana? Coba dong yang sudah absen tulis di kolom komentar kalau sudah bisa langsung komen di kolom komentar ya. Sudah mengisi, sudah mengisi gitu ya. Boleh coba dong. Yang belum boleh langsung saja mengisi Google Form terlebih dahulu. Sudah keren banget nih, pada semangat-semangat banget luar biasa ya pada malam hari ini. Sudah mengisi semua, keren luar biasa. Buat teman-teman sekali lagi yang belum join di grup WhatsApp Tanya Herbal, bisa langsung dihubungi nomor admin ya, ada di pengisian Google Form. Di situ sudah ada nomor admin. Nanti langsung saja menghubungi untuk diminta dimasukkan ke grup. Benefitnya apa sih masuk grup Tanya Herbal? Nah, teman-teman nanti bisa dapat informasi seputar herbal lebih update ya, lebih update. Kemudian kemungkinan webinar ini akan terus berjalan sehingga nanti teman-teman bisa ikut webinar di acara selanjutnya. Seperti itu. Jadi akan lebih baik teman-teman itu bergabung di grup WhatsApp Tanya Herbal. Seperti itu ya. Sudah absen, luar biasa semuanya. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung saya ucapkan. Kepada teman-teman yang sudah mengisi form Google Form ya, terima kasih juga. Ya. Sambil menunggu narasumber kita bergabung, cuaca di tempat kalian seperti apa nih? Kalau saya kebetulan di Cirebon, di sini cuacanya mendung syahdu. Wah, hujan nih, KRSJK katanya hujan. Emang sekarang itu lagi musim hujan banget ya, dan sangat rentan untuk penyakit. Jadi daya tahan tubuhnya mudah terserang seperti itu ya. Tuh kebanyakan hujan nih, Kak Famela juga katanya hujan. Terus Kak Wahyu katanya cerah. Jogja gerimis Kak. Wah, kalau gerimis-gerimis itu enaknya makan yang anget-anget ya Kak ya. Kak Sutino nih.
Batam panas katanya nih Kak Titik. Iya. Kalau hujan-hujan Syahdu. Kak Wandi, mendung di sana mendung katanya. Baru tahu kalau ada cuaca hujan-hujan Syahdu. Iya, saya yang menciptakan ya. Nggak bercanda. Wah, Makassar juga Kak Hijrah tuh katanya panas. Iya, sebagian ada yang cuacanya panas, ada juga yang memang sedang musim hujan dan sering hujan ya, sering turun hujan pada siang, malam hari gitu ya. Di mana lagi nih yang masih hujan? Yang hujan enaknya ngapain ya kira-kira? Sambil nonton webinar gitu ya. Sambil nonton webinar, hujan-hujan, menambah ilmu baru. Ya kan? Enaknya sambil apa kira-kira ya? Sambil makan atau ditemani secangkir kopi? Sambil makan bakso nih, kata Kak Dewi Ayu. Wah, enak banget tuh ya, dingin-dingin, makan bakso. Cakep. Oh, bukan pantun, baik. Oh, ada juga yang komentar katanya kalau hujan-hujan itu enaknya makan pisang goreng dan teh hangat. Wah, itu adalah perpaduan yang sangat cocok ya, Kak ya. Ada Kak Sutino nih. Wah, hujan minum jahe dan serai hangat. Wah, keren banget nih. Biar lebih sehat ya karena jahe dan serai adalah herbal. Keren-keren Kak. Kak Ririn. Baik, acara akan segera dimulai. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya informasikan sekali lagi, webinar ini bertemakan tentang penanganan diabetes berbasis herbal secara terukur. Bebas obesitas, bebas diabetes. Untuk teman-teman yang belum absen, untuk segera mengisi absensi yang sudah di-share link Google Form-nya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang masih bingung apa itu tanya herbal, saya akan jelaskan sedikit. Tanya herbal merupakan forum kesehatan yang memberikan solusi herbal berbasis konseling dan pemantauan terapi. Baik, acara bisa kami mulai. Dan saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Beliau merupakan dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau juga founder dan ketua umum Apoteker. Dan beliau menjabat sebagai ketua umum APHI. Dan tentunya beliau adalah seorang ahli herbal Indonesia. Langsung saja kita sambut kepada Dr. Kintoko MSc yang akan membawakan topik pada malam hari ini mengenai penanganan diabetes berbasis herbal secara terukur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa ketemu. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Dan semoga bisa terus, paling tidak 1 bulan sekali, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari ikhtiar solusi terhadap problematika kesehatan yang kita hadapi, baik itu yang berupa gangguan
ataupun yang berupa sakit. Jadi ada dua hal yang ingin saya jelaskan juga di sini, Bapak Ibu. Pertama, gangguan itu disebut dengan disorder ya. Biasanya ini belum menunjukkan atau kadang belum menunjukkan suatu tanda-tanda gejala atau keluhan. Ya, tapi sebetulnya penyakit itu sudah ada gitu ya. Cuman maksud saya kondisi ketidaknormalan dalam tubuh itu sudah ada, tapi belum menunjukkan keluhan secara nyata. Itu biasanya nanti dianggap sebagai gangguan gitu, gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan ini kalau tidak ditangani gitu ya, atau dibiarkan terus gitu, itu nanti baru nanti masuk kepada yang disebut dengan disease atau sakit gitu. Nah, sakit inilah baru nanti ada keluhan yang timbul. Nah, keluhan yang timbul ini nanti terbagi mulai dari keluhan yang bersifat ringan gitu ya, kemudian sedang gitu, kemudian berat, kritis ya. Itu adalah bagian dari sebuah perjalanan penyakit atau kepatogenan. Nah, mengapa kemudian perlu adanya konseling dan juga tentu adalah monitoring terapi. Mohon maaf, saya ingin memberikan sebuah istilah yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna dengan istilah terapi yang terukur. Jadi terapi yang terukur itu bisa dijalankan jika kita mampu menentukan penyakit tersebut pada kondisi atau tingkat keparahan seperti apa. Karena kalau suatu penyakit, kalau kita sudah bicara tentang penyakit ya, itu nanti ada yang tadi yang sebutannya adalah ringan, gejalanya ya sedang, berat ya, sampai kemudian kritis ya. Itu masing-masing mempunyai pendekatan terapi yang berbeda. Ini berlaku untuk umum ya, mau yang obat sintetik ataupun obat-obat yang kita sebut sebagai herbal ya. Itu semuanya akan mengalami kondisi seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga istilah nanti ada istilah akut, ada istilah kronis. Akut adalah penyakit yang ya sifatnya sesaat gitu. Sedangkan kronis adalah penyakit yang lama ataupun kita sebut menahun gitu. Itu dari konsep yang istilah yang tadi disebut terukur itu dalam konteks adalah kita harus bisa melihat pasien kita ini atau diri kita sendiri ya, itu apakah sudah masuk dalam konteks yang mana gitu. Nah, oleh karena itu ada sedikit materi ya yang ingin saya tunjukkan sebagai dasar pemahaman bagaimana kita menetapkan istilah ya, istilah-istilah yang semoga dengan kita memahami itu kita bisa mencari solusi yang terbaik gitu ya, mencari solusi yang tepat berkaitan dengan keluhan atau gejala yang kita dapatkan gitu ya. Jadi ini adalah tingkat ya, tingkat dari suatu keparahan itu yang dimulai itu tanpa gejala. Biasanya yang tanpa gejala ini sering juga dimasukkan dalam konteks yaitu adalah istilahnya adanya gangguan. Nah, kemudian kita masuk ke gejala ringan. Ya. Masuk ke gejala ringan, kemudian masuk ke gejala sedang, kemudian masuk ke gejala berat,
dan kemudian bisa menjadi kritis. Ya. Nah, kalau ingin melihat yang termasuk dalam gejala berat dan kritis, ya, itu tandanya apa? Nah, ini juga harus bisa diketahui ya oleh teman-teman semua, Bapak Ibu di sini di program Tanya Herbal. Yang pertama adalah terjadi komplikasi yang berat. Nah, disinilah nanti banyak kasus diabetes yang sudah membentuk komplikasi, gitu ya, yang membentuk komplikasi. Nah, apa parameternya terjadi komplikasi itu juga harus dilihat secara objektif dengan menggunakan parameter data klinis. Jadi Bapak Ibu juga harus aware bahwa tidak hanya sekedar melihat kalau dalam konteks diabetes, tidak hanya melihat kadar gula darah, tetapi juga harus memperhatikan data klinis tingkat atau komplikasi yang terjadi. Itu parameternya nanti pakai HbA1c. Jadi HbA1c itu adalah contoh bagaimana tingkat komplikasi yang terjadi. Makin tinggi angka HbA1c lebih dari 7% menunjukkan tingkat keparahan dalam hal komplikasi. Jadi tema kita hari ini itu kan bicara masalah bahwa obesitas ini pemicu terjadinya diabetes. Dengan terapi yang terukur, sehingga nanti saya akan menjelaskan dulu konteks apa itu terapi terukur tadi adalah sesuatu yang dilakukan secara tepat karena kita bisa menilai tingkat keparahan penyakit itu. Jadi terapi yang diberikan itu tepat karena menilai tingkat keparahannya itu sesuai. Nah, tingkat keparahan itu didapatkan dengan parameter apa kan begitu? Ya ini tingkat komplikasi. Yang kedua, stadium lanjut. Ini terjadi pada beberapa jenis penyakit, terutama kanker. Mungkin nanti kita akan diskusikan di lain pertemuan ya, Mbak Ratna, tentang kanker gitu ya, yang terkait mungkin nanti dengan imunitas, stres, dan seterusnya. Kemudian wasir itu juga punya tingkat stadium sampai 4 ya, kanker juga. Artinya tidak setiap penyakit itu ada stadiumnya, tetapi beberapa penyakit itu menunjukkan adanya stadium, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Lalu yang ketiga, itu adalah data klinis yang buruk. Seperti diabetes, kalau sampai angka diabetes kita dalam kurun 3 bulan berturut-turut, gula darah maksud saya, gula darah kita 3 bulan berturut-turut itu di atas normal, katakanlah 300 gitulah, atau bahkan lebih dari itu, berarti data klinis kita buruk gitu. Dan itu akan memperparah kondisi sakit yang kita alami. Itu. Selain itu apa yang bisa untuk menunjukkan bahwa penyakit itu berat gitu? Itu jika sudah dilakukan berbagai kombinasi terapi. Ini contohnya apa ya? Saya contohkan pada penyakit jantung. Kalau penyakit jantung itu kalau kita lihat obat yang diberikan itu antara 6 atau 7 gitulah. Nanti mulai ada penurun tekanan darah tinggi, ada untuk menurunkan kolesterol, ada lagi yang untuk mengencerkan darah dan lain-lain. Minimal itu 7 lah, 6 sampai 7. Jadi kalau kita melihat pola peresepan itu sudah menggunakan kombinasi terapi seperti itu, menunjukkan bahwa ya secara tingkat keparahan penyakit itu
sudah parah. Ini terjadi pada kasus penyakit jantung ya, stroke, gagal ginjal biasanya. Yaitu terapinya sudah kombinasi itu, ya, sudah berbagai jenis obat. Nah, ternyata mulai dari yang komplikasi berat, stadium lanjut, ya, kalau untuk kanker ya, untuk kanker dan wasir misalkan data klinis buruk, kombinasi terapi gitu ya. Itu kalau mau dipakai herbal itu masih memungkinkan. Tetapi kalau kondisinya kritis, ya kondisinya kritis, jadi si pasien itu memang kondisinya sudah istilahnya sudah harus menggunakan berbagai modalitas terapi seperti alat-alat kesehatan, bantuan pernafasan dan sebagainya. Maka saya tegaskan di sini itu herbal tidak boleh masuk dalam wilayah ini. Itu ya. Kenapa? Seperti saya sampaikan, karena seperti yang sampaikan tadi Mbak Rana juga, kita ini menterapi dengan parameter yang terukur. Jadi tidak sembarangan memberikan terapi, tetapi benar-benar kita ukur tingkat keparahannya, dan kemudian kalau memang yang bersangkutan itu kritis, kita tidak akan masuk wilayah itu. Jadi mohon nanti kepada para audiens yang hadir di sini bisa membedakan pertanyaan-pertanyaan herbal yang masuk itu adalah dibatasi pada masalah-masalah yang bukan termasuk kondisi kritikal atau kritis. Dan di dalam peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri Kesehatan juga disebutkan herbal tidak boleh digunakan pada kondisi-kondisi yang sifatnya adalah emergensi atau kritis atau kedaruratan medik gitu ya. Jadi itu bukan wilayahnya herbal gitu. Tetapi herbal bisa diberikan pada tahap setelahnya. Setelah seseorang melewati atau bisa melewati kondisi kritis itu. Maka recovery-nya nah itu bisa dibantu dengan herbal. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu audiens sudah bisa memahami apa itu makna terukur. Baik, sekarang saya akan masuk ke wilayah apa sih hubungan obesitas dengan diabetes ya. Jadi begini, kalau seseorang itu mengalami kondisi obesitas, apa yang menjadi ukuran adalah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu dihitung berdasarkan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Nah, kecenderungannya penderita obesitas itu akan mengalami perkembangan diabetes yang tipe 2. Tipe 2 itu adalah terjadinya resistensi insulin. Jadi masalahnya itu awalnya itu bukan pada produksi insulin, bukan. Tetapi tubuh tidak bisa menggunakan insulin. Itu yang disebut dengan resisten. Jadi ada insulinnya, pankreas memproduksi insulin, tetapi tubuh tidak bisa menggunakan insulin. Ini berbeda dengan yang tipe 1. Tipe 1 biasanya karena insulinnya itu mengalami kerusakan akibat autoimun. Jadi orang-orang di dunia ini atau termasuk di Indonesia itu 5-10% itu ada yang mengalami namanya diabetes tipe 1 atau yang disebabkan karena autoimun, yaitu imunitasnya terlalu kuat ya sehingga dia melawan sendiri atau menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas ya. Nah, oleh karena itu ketika seseorang kemudian sudah didiagnosis mengalami diabetes tipe 2 atau disebabkan karena resistensi insulin yang dipicu oleh obesitas. Nah, berapa sih sebetulnya indeks massa tubuh pada mereka yang mengalami obesitas?
Kalau obesitas sendiri itu nanti dihitung indeks massa tubuhnya itu lebih dari 30. Sekali lagi rumus indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Nanti kalau lebih dari 30 angkanya berarti memang dia punya kecenderungan untuk berkembang menjadi diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini yang terbanyak atau yang sebagian besar dialami penduduk Indonesia. Hampir sekitar 90 sampai 95% adalah diabetes tipe 2. Jadi kalau melihat diabetes tipe 2 itu memang awalnya orangnya itu gemuk biasanya. Mengalami kondisi kegemukan. Nah, ketika dia kondisi ini berjalan dalam jangka waktu yang lama, biasanya memakan waktu 10 sampai 20 tahun rata-rata ya. Itu sebetulnya tubuh itu mulai mengalami gangguan. Istilahnya itu dulu, gangguan metabolisme lemak dan gula. Maka disebut metabolic disorder. Jadi gangguan metabolik. Sehingga biasanya nanti setelah kemudian dalam kurun waktu tertentu si penderita diabetes ini yang dipicu oleh kegemukan itu baru muncul tanda-tanda. Misalkan dia sering mengalami kelelahan. Ya, kelelahan. Itu berarti sistem imunnya itu dia turun. Ya, sistem imunitasnya itu turun. Saya mudah lelah, mudah letih gitu ya. Kemudian dia menunjukkan tanda-tanda juga misalkan mudah haus, mudah lapar, ya, kemudian kesemutan, kebas, ya. Ada lagi beberapa yang kemudian sering bangun malam karena karena kencing. Itu adalah tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya ini pada beberapa orang ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Itu nanti tergantung dari kadar gula darah yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan saya pernah mendapati pasien itu sampai 600 kadar gula darahnya, 600 mg per desiliter. Saya tanya, Bapak gemuk ya gitu, awalnya dulu. Nah, untuk orang-orang seperti ini, awalnya kegemukan itu, kemudian dia mengalami yang namanya penurunan berat badan drastis. Jadi kurus gitu. Tapi itu nanti pada fase lanjut ya. Fase awal itu semua penderita diabetes tipe 2 itu kegemukan, mengalami kondisi obes gitu ya. Jadi obesitas inilah nanti yang memicu salah satunya terjadi penurunan daya tahan tubuh gitu ya. Daya tahan tubuhnya dia mengalami penurunan atau sistem imunnya dia. Nah, berikutnya obesitas ini yang tidak ditangani dengan baik atau kenapa sih bisa terjadi obesitas? Salah satunya ya karena antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu tidak seimbang. Terutama bagi mereka yang suka mengkonsumsi jenis makanan yang high kalori seperti gula, lemak gitu ya. Di satu sisi orang ini punya riwayat kurang dalam asupan buah-buahan atau sayur-sayuran. Dan itu dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Riskesdas ya, riset kesehatan dasar di mana 93,5% penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas kurang dalam asupan buah dan sayuran atau serat ya, istilahnya fiber. Ya, fiber. Sehingga saran saya ini sebagai suportif terapinya nanti bagi para penderita diabetes memang sangat disarankan untuk menambah asupan-asupan nutrisi dari jenis serat-serat, terutama serat yang larut air. Karena serat larut air ini nanti juga akan memperlancar BAB ya.
karena dia membentuk suatu musilago gitu ya di dalam sistem pencernaan, sehingga nanti penderita diabetes itu tidak mengalami sembelit. Kebanyakan penderita diabetes mengalami sembelit kenapa? Karena dia mengalami penurunan peristaltik ususnya. Ya, karena gula darah yang sangat tinggi itu. Selain itu, penderita diabetes juga rata-rata dia mengalami kekentalan darah. Ya, darahnya itu kental. Kemudian penderita diabetes juga kecenderungan terjadi metabolisme asidosis. Jadi darahnya itu asam. Ya, darahnya itu cenderung pH-nya itu di bawah 6 ya, di bawah 6 itu. Jadi kondisi-kondisi inilah yang kemudian menyebabkan penderita diabetes ya itu dalam jangka panjang itu nanti akan menyebabkan berbagai komplikasi yang tadi saya sebutkan. Yaitu ketika gula darah yang sangat tinggi di dalam tubuhnya itu dia berubah menjadi suatu radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah suatu senyawa yang bersifat dia merusak kepada sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas inilah yang kemudian nanti akan memicu berbagai komplikasi atau penyakit turunan akibat atau disebabkan karena diabetes. Seperti misalkan gagal ginjal karena diabetes. Kebutaan retinopati karena diabetes. Kardiomiopati yaitu sel-sel otot pada jantung itu mengalami problem karena diabetes. Atau gastropati yaitu masalah di lambung yaitu juga bisa dipicu karena diabetes. Bisa juga karena luka susah sembuh atau sukar sembuh. Sulit sembuh itu juga karena dipicu diabetes. Bahkan mohon maaf, seorang pria bisa mengalami impotensi karena juga diabetes. Jadi nanti runtutan kesananya penyakit turunannya itu banyak sekali gitu. Dan itu salah satunya tadi dipicu oleh karena obesitas. Jadi sambungannya ke sana dan kemudian obesitas juga selain memicu diabetes juga obesitas juga menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga dalam penata laksanaan terapi ya, seorang yang mengalami diabetes mellitus atau DM itu mesti juga harus diberikan booster imun. Kecuali yang diabetes tipe 1 karena tipe 1 itu disebabkan karena autoimun ya, terlalu kuat imunnya itu nggak boleh di booster imunnya, nanti bermasalah. Tapi kalau yang tipe 2 karena dia mengalami depresi pada sistem imunnya atau imunnya itu mengalami penekanan, maka harus diberikan suatu entah itu obat ataupun suplemen ataupun herbal apapun yang bisa meningkatkan atau menjaga stamina atau daya tahan tubuh atau sistem imunnya. Itu yang pertama penata laksananya seperti itu. Yang kedua, meniadakan gejala-gejala tadi. Ya, gejala-gejala seperti kadang ada yang sering mengalami kebas. Ya, tangan-tangannya kebas gitu ya, kayak mati rasa gitu ya. Kemudian ada yang persendiannya itu sakit-sakit, nyeri gitu. Ada mereka yang mengalami problem diabetes. Ada juga yang kayak kesemutan, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti harus ada herbal yang bisa memberikan pengurangan atau mengurangi dari gejala-gejala tersebut. Itu yang dimaksud dengan pendekatan terapi paliatif. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara terbaik kita untuk
mengurangi mencegah daripada diabetes, ya salah satunya memang harus dengan olahraga. Jadi nanti ini terapinya tetap harus kombinasi ya. Termasuk bagi yang sudah diabetes, itu saya sarankan nanti tetap memberikan waktu untuk dia bisa olahraga. Ketika otot kita kontraksi, ya, akan menyebabkan pengeluaran suatu enzim dalam tubuh kita namanya AMP kinase, 5 AMP kinase. Nah, 5 AMP kinase inilah yang akan menyebabkan insulin itu bisa masuk ke dalam otot dan merubah gula menjadi glikogen. Sehingga gula darah di dalam tubuh itu akan turun, tapi bukan karena penggunaan herbal atau bukan karena obat-obat sintetik, tapi karena enzim 5-AMP kinase. Nah, enzim inilah yang membantu kemudian insulin itu bisa masuk ke dalam otot dan lalu terjadi penurunan kadar gula darah. Maka sangat dianjurkan bagi mereka yang mempunyai diabetes, itu terapinya mestinya harus bersifat holistik, termasuk diantaranya adalah olahraga, banyak mengkonsumsi serat tadi, banyak mengkonsumsi sayuran yang mengandung antioksidan, ya, banyak mengandung sayuran-sayuran atau herbal-herbal yang bersifat imunomodulator atau imun booster, terutama yang tipe 2 tadi. Sekali lagi, tipe 2 ini yang paling banyak terjadi di Indonesia, 95%, bahkan kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini menempati urutan terbesar penderita diabetes keempat di dunia. Jadi terbesar keempat di dunia. Setelah Cina, India, Amerika, berikutnya adalah Indonesia. Maka forum Tanya Herbal adalah upaya untuk memberikan pendampingan, konseling, dan monitoring agar terapi yang diberikan dapat terukur dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta yang ingin menanyakan atau memiliki pertanyaan seputar materi kita pada malam hari ini, boleh langsung saja ditulis di kolom komentar yang nanti akan saya pilih dan bacakan untuk pertanyaannya, dan kemudian nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kin. Bisa langsung tuliskan saja di komentar. Buat teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya setelah tanya jawab, ya nanti setelah dijawab oleh Pak Kin, kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin konsultasi gratis langsung di acara webinar pada malam hari ini, yang nanti akan beruntung konsultasi secara online langsung, akan kami pilih untuk 2 orang peserta saja, yang dimana nantinya akan dilanjutkan untuk menghubungi CS atau admin Tanya Herbal untuk konsultasi lanjutannya seperti apa. Seperti itu. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, dari Kak Reza di sini saya bacakan untuk pertanyaannya. Pak Kin, berat badan saya sekitar 150 kilo dengan tinggi 170. Saya punya riwayat kena stroke. Apakah ada solusi herbal untuk mengurangi berat badan agar tidak terkena diabetes?
Baik, mungkin langsung saja akan dijawab langsung oleh Pak Kin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi memang bahasan kita seputar obesitas ya. Saya mengatakan obesitas ini lebih disebabkan memang karena lifestyle ya. Meskipun ada juga yang karena genetik ya, genetik apa namanya bawaan gitu. Tapi sebagian besar itu karena lifestyle. Terutama tadi saya sampaikan 93,5% penduduk Indonesia itu karena ternyata kurang ya asupan sayurnya dan lebih suka mengkonsumsi makan-makanan yang high kalori ya. Sehingga kemudian itu menyebabkan ekses dari kalori tersebut yang kemudian disimpan sebagai apa namanya lemak ya, sehingga nanti akan menyebabkan tadi apa obesitas itu. Nah, lalu bagaimana solusinya supaya tidak tadi pertanyaannya supaya tidak terkena dampak penyakit ikutan yang disebabkan karena obesitas. Jadi yang pertama memang tinggi badan apa tadi Mas Reza itu mengukur IMT dulu ya, indeks massa tubuh ya. Seperti misalkan tadi 150 kilo dibagi kalau 170 ya berarti 1,7 meter kali 1,7 meter itu nanti ketemunya berapa, kemudian 150 dibagi yang pengalian 1,7 kali 1,7. Saya lihat ini memang sekitar 3 bulan lebih ini. Jadi memang kemungkinan besar ini adalah obesitas tipe 1. Jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau lebih dari 30 itu tipe 1, lebih dari 35 tipe 2, lebih dari 40 itu tipe 3. Di Amerika Serikat banyak serangan kasus jantung itu karena berat badannya itu lebih dari 40, indeks massa tubuhnya lebih dari 40 atau obesitas tipe 3. Nah, ini yang kemudian berkorelasi. Apa sih yang ditakutkan dari obesitas ini yang kaitan dengan stroke? Karena ini tadi pertanyaannya apa supaya mencegah dari stroke. Itu sebetulnya adalah karena pembentukan aterosklerosis atau penyumbatan kolesterol terutama jenis LDL, low density lipoprotein. LDL ini nanti akan mudah untuk membentuk ateroma. Ateroma itu endapan pada pembuluh darah tunika intima yang kemudian itu dianggap benda asing oleh si makrofag ya. Lalu diserang oleh makrofag, kemudian terjadi proses oksidasi dari LDL yang menyebabkan kematian makrofag, membentuk sel busa, lalu sel busa merangsang lagi makrofag lagi dan seterusnya, akhirnya lama-lama timbunan itu membentuk sebuah massa yang solid di dalam pembuluh darah kita, bisa di cerebrovaskuler di otak ataupun di pembuluh darah di arteri koronaria, sehingga nanti penyakitnya menjadi jantung koroner dan itu yang terbanyak adalah dari jenis itu. Nah, karena mengendap itu dan terus mengendap, akhirnya volume dari pembuluh darah kita itu juga mengalami penyempitan. Lalu elastisitasnya itu juga berkurang. Akibat kemudian terjadi apa yang disebut dengan hipertensi. Nah, hipertensi pada kondisi kita obesitas yang dipicu oleh karena penyumbatan lemak LDL di dalam tubuh kita, itu yang kemudian bisa menyebabkan serangan stroke yang disebut stroke iskemik atau karena sumbatan. Nah, pertanyaannya apa seperti itu, lalu bagaimana cara mencegahnya? Tentu seperti saya katakan tadi, lemak di dalam tubuh itu harus digerus ya, harus digerus. Kemudian nanti bisa dikombinasi dengan terapi suportif.
Terapi suportif lebih bisa juga dengan pendekatan fisikal, olahraga, atau dengan pendekatan nutrition atau herbal. Jadi nanti misalkan menggunakan nutrisi misalkan ya, nah itu bisa mengkonsumsi jenis-jenis asam lemak tak jenuh rantai panjang, ya seperti asam omega 3, omega 6, syukur-syukur omega 9 ya, itu banyak terdapat di jenis minyak misalkan saca inci, kemudian juga minyak bekatul gitu ya. Itu bisa sebagai asupan untuk meningkatkan HDL. Kalau HDL dalam tubuh kita meningkat, HDL inilah nanti yang berperan untuk melunakkan atau meluruhkan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi itu pola yang bisa dikembangkan selain kemudian membakar lemak itu sendiri secara termogenesis ya. Jadi olahraga atau sauna itu juga bisa ya, sauna kemudian berenang itu malah lebih bagus lagi karena dua fungsi, ada pembakaran lemak karena lemak terbakar karena gerakan otot, atau karena lemak terbakar karena berusaha untuk menstabilkan suhu di dalam air. Biasanya kalau kita di dalam air kan suhunya lebih dingin. Nah, itu tubuh akan membakar lemak. Jadi dia double action biasanya kalau renang itu, gerakan dan juga menstabilkan suhu tubuh pada 37 derajat agar lemak dibakar. Itu Mbak Ratna jawaban saya. Baik, untuk Kak Reza sudah cukup jelas ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh langsung aja di kolom komentar dipertanyakan kembali, dilanjutkan pertanyaannya. Ada pertanyaan kedua nih Pak Kin, dari Kak Bayu. Di sini menanyakan, terapi herbal apa kalau gula darah 375, tensi sering di atas 165 sampai 170, dan sering merasakan sakit kepala? Coba diulang sebentar, saya catat. Baik. Ada pertanyaan dari, oh baik, disiapkan dulu untuk catatannya. Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan dari Kak Bayu. Terapi herbal apa jika gula darah 375 dan tensi sering di atas 165 sampai 170? Tensi itu 2 itu, atas bawah, yang bawahnya berapa? Yang bawahnya berapa nih? Kak Bayu bisa langsung aja dibalas di kolom komentar. Belum ada ya. Ada. Baik. Itu aja ya. Ya. Oh, ada jawaban katanya 105 Pak Kin. Nah, 165, 105 ya. Jadi yang lebih kalau yang atas yang 105 itu adalah darah yang dari jantung ke organ, gitu ya. Lalu yang 105 itu adalah darah yang dari organ ke jantung. Pertanyaannya lebih bahaya mana? Lebih bahaya yang bawah. Lebih bahaya yang 105. Jadi kalau untuk mendapatkan terapi herbalnya nanti dianggap efektif atau tidak itu adalah dilihat dulu, yang pertama adalah yang 105 itu turun atau tidak setelah diterapi dengan herbal gitu ya. Nah, jenis terapi yang bisa diberikan ya salah satunya nanti menggunakan jenis tumbuh-tumbuhan yang punya efek diuresis. Diuresis itu mengeluarkan cairan tubuh, terutama cairan ekstraseluler, cairan yang ada di antara sel itu. Itu nanti biasanya pipisnya akan lebih kencang itu Mas Bayu. Setelah mengkonsumsi herbal-herbal yang disebut herbal diuretik itu. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu mekanisme atau cara yang bisa dilakukan
supaya mengamankan yang 105 ini bisa turun sehingga 80 ya. Lebih kurang di situ, lebih sekitar 80. Ini nanti penggunaannya bisa kumis kucing gitu ya, bisa seledri, bisa akar alang-alang gitu ya. Itu termasuk teh. Teh juga bisa digunakan karena teh punya efek diuresis. Lalu gula darah yang ini tadi 375 itu harus dipastikan ini gula darah jenis apa. Kan ada gula darah jenis puasa, jenis sesaat, dan jenis 2 jam setelah makan gitu ya. Kalau 375 gula darah puasa, wah ini tinggi banget gitu. Atau gula darah sesaat itu ya makan kapanpun terus dicek gitu ya. Itu juga termasuk tinggi. Atau yang 2 jam setelah puasa, postprandial, itu juga termasuk tinggi. Jadi kesimpulan saya, Mas Bayu, ada potensi diabetes dan potensi hipertensi. Kalau dua-duanya ini ada dalam satu kondisi yang sama, ini lebih berbahaya, Mas Bayu. Kalau diabetes dan sekaligus hipertensi. Kalau salah satunya itu masih apa istilahnya itu tingkat keparahannya itu relatif rendah. Tapi kalau sudah diabetes dan kemudian hipertensi, maka ini segera dua-duanya harus diterapi. Nah, pada kondisi pada yang diabetes ini kita bisa menggunakan beberapa herbal yang lazim lah kita bisa dapatkan di keseharian kita seperti daun salam, ya, pare, kemudian sambiloto, mimba, gitu ya. Itu bisa dikonsumsi sehari rutin. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Itu sederhananya ya bisa diseduh, bisa direbus. Kalau diseduh pakai 200 mili air atau 300 mili air panas mendidih ya. Kalau diseduh, direbus bisa 3 gelas, jadikan 1 gelas bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk Mas Bayu, saya berharap memang segera melakukan upaya-upaya untuk mengontrol gula darahnya ini kembali normal dan juga tensinya terutama yang bawah yang diastol yang 105 itu segera juga kembali normal. Karena ini kalau dibiarkan diabetes ketemu dengan hipertensi itu tingkat kerusakan kepada komplikasi itu lebih bersifat progresif gitu. Seperti itu Mbak Rana. Baik, untuk Kak Bayu sudah cukup jelas penjelasannya. Ada pertanyaan tambahan barangkali? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada herbal yang sudah jadi tanpa harus meracik sendiri? Maksudnya produk herbal yang disarankan dalam bentuk jadi. Ini tadi Mas Bayu memberikan ini ya, konfirmasi yang seketika itu. Kalau puasa 2 jam itu 220. Ya ini tetap masih tinggi ya Mas Bayu ya. Kalau postprandial itu tetap harus di bawah 200 gitu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya, adakah herbal yang sudah langsung bisa dipakai gitu ya? Mungkin nanti tim Tanya Herbal ini yang bisa menjawab ya. Tetapi secara prinsip penata laksanaannya ya, kalau herbal itu berapa dosisnya, berapa jenisnya atau komposisinya itu harus diukur atau terukur dari data klinis yang ada. Maksudnya data klinis itu salah satu untuk melihat tingkat keparahannya. Contoh, misalkan penderita diabetes itu tinggi sekali kadar gula darahnya. Maka nanti dosis takaran yang diberikan pun juga harus mengikuti, misalkan 3 kali sehari. Nah, gitu. Sekali minum 2 kapsul.
Itu kan satu kapsulnya itu rata-rata ada yang 300 miligram, ada yang 350, ada yang 500, rata-rata 500 miligram. Berarti kalau 500 miligram dia sekali minum 2 berarti 1 gram. 3 kali 1 berarti dosis kumulatif pada penderita dengan tingkat keparahan itu adalah 3 gram. Nah, dimulai dari itu kemudian dimonitoring gitu ya. Inilah yang saya maksud cara untuk menterapi secara terukur itu adalah kita tidak beli putus, tapi ada sesuatu yang kita sebut atau tindakan atau follow up yang kita sebut sebagai after selling itu apa? Setelah terjadi pembelian atau closing itu apa yang dilakukan? Kalau sekedar beli putus, maka kalau herbal itu terjadi efek samping, tidak akan terpantau. Itu satu. Yang kedua, perkembangan progres terapinya itu juga tidak akan bisa diikuti. Karena kalau menggunakan metode yang tadi disebut sebagai counseling and monitoring approach gitu ya, itu nanti Bapak Ibu yang membeli atau mengambil produk itu akan diikuti prosesnya. Kalau ternyata dengan produk yang tadi sudah dikonsumsi kok dosisnya belum begitu mampu atau kuat untuk menurunkan kadar gula darah, maka itu bisa diambil langkah-langkah selanjutnya gitu loh. Itu kelebihan-kelebihannya dengan konsep counseling and monitoring approach ya, pendekatan konsultasi atau counseling dan dimonitor, ditambah kemudian adanya sebuah edukasi-edukasi yang sifatnya suportif atau mendukung seperti anjuran untuk rajin olahraga, anjuran untuk makan makanan yang rendah kalori, anjuran untuk makan makanan yang yang mengandung high antioxidant capacity, itu biasa dari jenis pigmen-pigmen ya. Jadi penderita diabetes itu kalau mengkonsumsi buah-buah berwarna itu bagus gitu loh. Nah, anjuran-anjuran dan seterusnya itu diberikan oleh si monitor ini, yang memonitor ini gitu. Jadi Bapak Ibu itu seperti berjalan tapi tidak sendirian. Jadi ditemani gitulah, didampingi gitu. Nah, inilah pola yang menurut saya sangat bagus karena di sini kita ibaratnya benar-benar memberikan suatu layanan yang memberikan apa namanya setelah follow up setelah closing gitu. Kalau masalah herbanya nanti biar tanya Hibah aja ya, produknya ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan bantu menjawab juga untuk pertanyaan dari Kak Naomi Mailani dari Palangkaraya. Bagaimana cara pemilih herbal yang cocok bagi kondisi tubuh dengan DM2 agar dapat mengendalikan diabetes? Sebab banyak tawaran herbal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kin ya tadi, bahwa setiap orang itu memiliki gejala yang berbeda-beda, memiliki respon tubuh yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya tanya herbal di sini, kami akan merekomendasikan berdasarkan data analisis yang diberikan oleh pasien, seperti itu. Jadi, dengan adanya pemantauan terapi juga dengan terukur ya sesuai dengan database atau gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, seperti itu ya Kak Naomi. Nah, selanjutnya dibuka untuk konsultasi untuk 2 orang yang beruntung bisa konsultasi langsung pada malam hari ini. Saya akan memilih secara random, acak ya, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi, hanya untuk 2 orang saja, boleh raise your hand atau angkat tangannya di sini. Bisa siapa yang mau, nanti saya yang pilih.
Yang mau konsultasi gratis untuk 2 orang ini, ya boleh langsung saja aktifkan kameranya. Nanti diaktifkan kameranya kalau sudah dipilih, siapa untuk peserta yang beruntung bisa konsultasi dan langsung dijawab oleh Pak Kin pada malam hari ini ya, bisa langsung raise your hand atau angkat tangan sapa-sapa nih. Siapa yang ingin konsultasi langsung? Baik, di sini sudah ada Kak Joni. Kak Joni bisa aktifkan kamera dan mikrofonnya. Silahkan. Aku 80. Ini mah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Joni. Siap. Siap, dokter. Yang pertama, saya sekarang ini menderita diabetes mellitus 2 ya sepertinya. Jadi saya ya rutin lah gitu cek dengan itu apa namanya alat itu ya. Secara rutin itu kalau puasa itu pagi itu sekitar 270. Tapi ketika sudah makan atau sesaat itu di sekitaran 370-an. Dulu berat badan saya itu 85 kilo. Obes ya Pak berarti ya? Ya, Kelebihan berat badan itu? saat itu. Cuman sekarang jadi 68. Ya. Ya, 68. Nah, apa namanya, dengan mengurangi porsi makan sekarang nasi itu sedikit gitu ya. Nah, untuk itu kalau kita cek tiap pagi itu ya di rata-ratanya di 270, kadang 260. Ya rata-ratanya segitulah gitu. Nah, mungkin apa ada herbal yang bisa istilahnya untuk bisa menurunkan gitu. Seperti itu, dokter. Ye. Mohon maaf Pak Joni, nyuntik insulin nggak Pak? Enggak. Saya nggak pakai obat kimia, nggak pakai obat apa? Nggak pakai obat herbal belum gitu ya. Nggak, maksudnya yang nyuntik insulin nggak ya? Nggak nyuntik insulin ya? Enggak. Kalau obat sintetik, metformin, glibenclamid atau yang lain pakai? Dulu pernah, cuman sekarang udah enggak, udah lama, udah 2 tahun ini nggak pakai. Oh, kenapa Pak? Ya saya kurang tahu makanya. Tapi ya normal, maksudnya kalau dites itu ya 270 aja gitu. Mau malam makannya banyak, istilahnya atau gula atau yang manis-manis atau enggak, dicek ya segitu gitu. Cuman kan itu tinggi gitu. Ya, betul, masih tinggi. Jadi gini, pertama tadi kalau saya lihat memang riwayatnya Pak Joni adalah mengalami tipe 2 itu betul itu. Jadi riwayat sebelumnya yang kelebihan berat badan atau obes tadi ya. Yang berikutnya kebiasaan Pak Joni juga mungkin masih makan malam dengan high kalori gitu ya. Ya, Itu, walaupun sedikit ya, nasinya. ya mungkin mulai dialihkan kepada jenis konsumsi atau asupan yang rendah kalori, terutama pada malam hari itu ya, itu kalau mengikuti pola yang disarankan oleh WHO Pak, WHO itu adalah asupan harian untuk penderita diabetes itu sayuran atau kompensasi dengan buah-buahan itu adalah 1 ons minimal per 1 hari. on. Ya, 1 ons. Jadi nanti kalau ditakar dengan itu pakai mangkok yang besar itu penuh, itu kurang lebih 1 on. Jadi itu terbagi menjadi makan pagi, siang maupun malam, tapi totalitas jumlahnya kurang lebih segitu ya. Kemudian aktivitas rutin olahraga juga mesti dilakukan gitu. Jadi nanti membakar lemaknya itu melalui suatu aktivitas fisik, atau kalau enggak fisik tapi melewati suatu
seperti sauna itu juga bisa, Pak. Sauna itu Mm-mm. tubuh mengalami dipanaskan sehingga lemak itu terbakar. Namun itu pada beberapa orang yang nggak cocok itu pusing setelah sauna itu klieng-klieng gitu. Ada yang seperti itu yang saya. Mm. Jadi solusi yang harus diberikan Pak Joni nanti termasuk juga adalah kita eksplorasi apakah ada pikiran dalam arti kondisi yang sifatnya depression lah atau menekan pikiran itu juga menyebabkan gula darah itu meningkat. Kemudian juga karena kelelahan fisik. Jadi kalau Pak Joni ini kan kalau sudah bisa merasakan sendiri badan kaki itu sudah kayak tebal rasanya, napak itu kayak tebal, Ya, kemudian betul. eh, tangan itu sering merasa nyeri, kebas, kesemutan, itu sebetulnya kalau kerja fisik Pak Joni tidak bisa lagi dipaksakan. Artinya Pak Joni harus banyak istirahat, harus istirahat gitu. Karena ketika Mm. kondisi itu terjadi dan terus dipaksa, itu gula darah itu makin tinggi gitu. Jadi Mm. itu yang saya maksudkan kalau kelelahan itu tinggi, kalau pikiran juga tinggi, dan satu lagi kalau terjadi infeksi itu mesti tinggi. Makanya kemarin pada saat COVID itu dimasukkan dia komorbid diabetes Mm. itu karena bisa meningkatkan kemudahan terkait dengan serangan dari si virus itu karena adanya komorbid di mana diabetes itu akan menekan sistem imun. Seperti itu. Maka pola yang kami kembangkan atau yang kita endorse untuk dijadikan sebagai penata laksanaan itu adalah setiap penderita diabetes berikan kecukupan booster imun. Karena kecenderungannya dia Mm. akan seperti itu. Kecenderungannya dia akan mengalami depression sistem imunnya oleh karena kadar gula darah yang tinggi itu. Begitu Pak Joni. Dengan booster imun Ibu, apakah nanti gula darahnya bisa turun, Prof? Ya, setidaknya yang pertama menjaga kondisi Pak Joni meskipun dalam kondisi diabetes tetapi tidak rentan terhadap infeksi. Karena nanti Hmm. kalau mudah infeksi itu gula darahnya tinggi lagi gitu loh. Jadi itu seperti Hmm. ACDC gitu. Kalau imunnya Hmm. turun nanti mudah kena infeksi, infeksi menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah. Nah, seperti itu. Hmm. Setidaknya imun Pak Joni harus selalu dipertahankan. Nah, imun selain booster imun juga imun itu bisa baik juga karena faktor pikiran yang tenang gitu ya, Hmm. rileks gitu. Kemudian tidak terlalu eksploitasi fisik kita untuk bekerja memaksakan dengan konsep workaholics ya, maniak bekerja. Jadi itu yang bisa mengukur kekuatan tubuh itu Pak Joni sendiri. Kalau saran saya Ya, seperti itu Pak Joni. oke. Siap. Baik, terima kasih, Prof, atas Ye, sarannya. siap. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joni. Ya, sudah langsung berkonsultasi. Nah, sebelum kita lanjut ke konsultasi selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh tahu, Kak, tanya herbal, solusi herbal apa yang harus saya konsumsi? Nah, setelah konsultasi ini akan saya informasikan seputar herbal dan solusinya untuk dikonsumsi oleh teman-teman semua yang penderita atau yang mengidap penyakit diabetes. Nanti akan saya berikan solusi herbalnya. Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin konsultasi akan saya pilih kembali. Selanjutnya di sini saya memberikan kesempatan untuk Kak Naomi, Naomi Meilani. Silahkan boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silakan Kak Naomi, barangkali tadi sudah udah
raise your hand. Tinggal diaktifkan saja kamera dan mikrofonnya untuk konsultasi langsung dengan Pak Kin. Kenapa enggak mau? Silakan Kak Nomi. Sebentar, videonya ini enggak mau. Ini nggak mau. Gimana, Pak? Videonya, Pak? Nah, ya sudah. Sudah, Bu. Sudah nampak tadi. Ya. Mana? Bisa. Mulai video saya. Silahkan, Ya. Ibu. Iya Pak, saya informasikan, saya ini kemarin tahun lalu dari tahun 2006 sudah dikatakan kena diabetes. Dari tahun 2006 sampai tahun 2021 kemarin gulanya bisa terkendali, namun saya mengkonsumsi obat dari dokter yang bersifat kimia. Setelah tahun 2022 saya mendengar ada tawaran herbal yang bisa melepaskan obat dari kimia yang bisa membahayakannya ginjal dan lain-lainnya. Makanya saya berganti, saya tidak konsumsi obat dokter itu, saya menggunakan herbal yang ditawarkan itu, ternyata kadar gula saya naik. Bahkan sangat naik jadi 396. Bukan 396, 289. Setelah itu saya coba lagi gunakan terus herbal itu, ternyata naik menjadi 396 herbal itu. Terus saya hentikan lagi herbal itu. Ada tawaran dari teman saya, Bu, kamu jangan pakai herbal itu, yang cocok katanya jamu HG itu. Setelah itu saya coba, ternyata enak herbal HG itu, Bu. Pak. Terus dari HG waktu saya yang naik pada tahun 2022, badan dingin, keringat, pokoknya nggak enak, nggak bisa tidur, sampai 10 hari saya nggak bisa tidur karena gulanya meningkat. Tapi setelah saya minum herbal HG itu, setelah 2 botol ternyata enak. Saya tidak lagi keringat dingin, saya enak tidurnya. Jadi yang saya tanyakan Pak, sebenarnya dari macam-macam herbal yang ditawarkan seperti kayu manis, cinnamon dan sebagainya, kelihatannya nggak cocok ke kondisi tubuh saya. Ternyata setelah pakai HG dalam waktu sebulan ini saya merasa enak. Jadi saya tanyakan sebenarnya herbal yang gimana yang sebenarnya cocok sesuai kondisi tubuh pasien diabetes. Mungkin itu aja Pak yang saya bisa tanyakan. Makasih. Ya, Bu Naomi. Jadi begini, di dunia ini tidak ada satu obat yang cocok untuk semua orang. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena variasi genetik setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Yang dipahami adalah kenapa bisa seperti itu ya? Karena setiap genetik itu akan mempengaruhi respon metabolisme obat di dalam tubuh. Kalau Bu Naomi tidak cocok dengan tadi kayu manis ataupun jenis-jenis yang lain, itu memang sistem genetik Bu Naomi yang memetabolisme dari obat kayu manis tadi menyebabkan tidak pas. Tetapi pada orang lain
ada yang dia mengalami pas atau istilahnya sesuai atau tepat gitu. Itulah sebabnya kenapa monitoring itu menjadi penting. Monitoring terapi kepada siapapun pasien ataupun konsumen yang sedang menjalani proses terapi, entah itu obat sintetik kah atau obat herbal kah, itu peran monitoring itu adalah dalam rangka untuk mengamati perjalanan perkembangan dari terapi tersebut. Jadi prinsip utamanya adalah di sini, di pada monitoring tersebut. Karena kalau misalkan dia tidak cocok, gitu kan, karena tidak dimonitoring, maka dianggapnya herbal itu bekerja, padahal tidak, kan begitu. Nah, tapi dengan monitoring, misalkan nanti dilakukan secara periodik, kemudian kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Mungkin saja herbal itu bisa memberi efek samping juga, karena saya termasuk yang tidak sepakat bahwa herbal itu zero risk, ya, tidak ada resiko efek samping sama sekali. Saya tidak bukan termasuk penganut paham itu. Jadi saya penganut paham rasionalitas, di mana herbal itu bisa saja juga menyebabkan efek yang tidak dikehendaki, efek samping misalkan gatal-gatal, misalkan pusing, kemudian demam, kemudian mual muntah, diare, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari reaksi yang tidak dikehendaki. Dan lewat monitoring itu akan bisa diketahui. Gitu. Nah, sama halnya ketika obat itu dimonitoring dan bekerja dengan baik. Pada kasus diabetes, jika di dalam tubuh manusia itu tinggi kadar hormon adrenalin atau kortisolnya, maka herbal apapun yang diberikan itu kurang efeknya, kurang cepat atau kurang mempan istilahnya. Termasuk juga pada orang, karena yang adrenalin atau kortisol itu menunjukkan orang dalam kondisi yang stres berat atau dalam kondisi pikiran, ada pikiran, itu mau dikasih herbal apapun dia kurang mempan, kurang efektif gitu. Berarti nanti bagaimana cara memberikan terapinya? Ya diberikan tambahan herbal lain yang menurunkan pikirannya menjadi lebih rileks, lebih tenang. Supaya kadar gula darahnya tadi bisa dikendalikan lewat obat herbal atau obat sintetik yang dia minum. Yang kedua, kalau kemudian di dalam tubuh seseorang juga dia mengalami defisiensi albumin, kekurangan albumin, kekurangan protein pembawa ke pusat reseptor atau pusat titik target penyakitnya. Itu ada kasus yang terjadi pada penderita biasanya penyakit TBC. Itu penyakit TBC itu kan diterapinya lama. Maka albuminnya turun, kalau tidak dikendalikan kadar albuminnya dinaikkan, itu efektivitas pengobatan TBC-nya itu kurang sekali. Nah, logika inilah Bu yang sebetulnya kemudian perlu kita lakukan edukasi lewat program counseling and monitoring atau counseling dan monitoring. Seperti itu Bu Naomi. Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya kepada kami sehingga kami dapat mengetahui apa sebenarnya yang membuat naik turunnya kadar gula itu. Mungkin karena pikiran stres jadi kurang tidur. Naiknya kadar gula. Dan kita pun mencoba untuk mengetahui herbal mana yang cocok bagi tubuh kita. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sama-sama Bu Naomi, selamat malam Bu. Sesat. Baik, terima kasih untuk Ibu Naomi ya yang sudah konsultasi. Nah, untuk teman-teman semuanya yang tidak
berkesempatan untuk konsultasi secara langsung saat webinar pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung menghubungi admin untuk konsultasi herbal apa yang cocok untuk mengatasi keluhan-keluhan berdasarkan yang dikirimkan kepada CS. Jadi seperti itu ya. Untuk selanjutnya bisa menghubungi konsultasi gratis yang sudah ada linknya di kolom komentar. Teman-temannya bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk melakukan konsultasi gratis, dan akan ada pemantauan terapi ya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita di sini akan berbasis konseling dan terapi. Jadi kita akan menganalisis keluhan seperti apa yang dirasakan oleh pasien, dan kemudian nanti akan dicarikan herbalnya itu yang terukur sesuai dengan analisa teman-teman pasien yang sudah konsultasi dengan CS. Seperti itu. Untuk pelayanan konsultasi gratis ini, hanya di jam kerja, saya infokan untuk pelayanan konsultasi gratis ini hanya akan berlangsung pada jam kerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Untuk hasil analisanya nanti langsung kami analisa, kurang lebih 4 jam kami langsung memberikan info langsung kepada pasien yang sudah berkonsultasi dengan CS. Seperti itu. Bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp untuk konsultasi gratis bersama Tanya Herbal. Nanti untuk konsultasi ini, sekali lagi, untuk memilih atau mencocokkan sesuai gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien dan akan dipantau selama penggunaan herbal. Jadi akan diberikan saran untuk mengkonsumsi herbal sesuai dengan gejalanya ya. Setelah itu akan kami lakukan pemantauan apakah efek sampingnya ada ataukah gula darahnya sudah turun atau belum. Nanti kita akan terus memantau kesehatan untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, diskusi yang belum terjawab, teman-teman nanti bisa langsung saja hubungi WhatsApp atau yang sudah bergabung di grup WhatsApp Tanya Herbal, bisa langsung kita diskusi seputar herbal ini di grup WhatsApp. Seperti itu. Sudah cukup ya. Jika ada pertanyaan boleh untuk konsultasi gratis ini, jika ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ditanyakan. Atau yang sudah bergabung di grup WhatsApp, kita lanjut diskusi dan konsultasi gratis bersama Tanya Herbal. Langsung saja menghubungi nomor WhatsApp yang sudah kami share di kolom komentar. Baik, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Dan untuk Pak Kin, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar kita pada malam hari ini. Ya, sama-sama Mbak Ratna. Ya, Pak. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung sampai malam hari, terima kasih juga. Terima kasih sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata untuk teman-teman yang sudah bergabung. Boleh saya closing sebentar? Oh, baik. Ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang tadi sudah menyimak sejak dari awal. Semoga terjadi satu kesadaran ya bahwa sebetulnya setiap penyakit itu ada obatnya dan ikhtiar itu adalah bagian upaya untuk meneguhkan
kita untuk mencari obatnya. Dan terapi yang didasari rasionalitas adalah terapi yang sebetulnya mudah untuk diukur, ya, sama ada kalau terjadi efek yang tidak dikehendaki itu segera terdeteksi sejak awal, sehingga dampak negatifnya itu bisa dieliminasi karena adanya atau diketahui sejak awal. Pun kemudian jika ada perkembangan terapinya, maka itu pun juga bagian dari upaya untuk mengetahui efektivitas dari terapi tersebut. Dan oleh karena itulah kita berharap model-model terapi yang mendasarkan pada konseling dan monitoring ini bisa menjadi mainstream di semua mereka yang ingin berikhtiar untuk mencari obat atas kesembuhannya. Dan tentu sebaik-baik penyembuh adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu keyakinan yang harus kita pegang teguh, dan sakit adalah bagian dari ujian kita sebagai manusia yang berharap dengan adanya sakit itu bagian dari bentuk kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Esa, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya bisa langsung konsultasi gratis menghubungi nomor di 082 121 11 886. Bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Terima kasih juga untuk teman-teman dan Pak Kin yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam acara webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.